kegiatan diseminasi dan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Gelangan ini. Dalam keadaan sehat walafiat, sholawat serta salam tak terturahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin untuk membawakan kegiatan ini, kegiatan diseminasi dan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Gelangan 6. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Nasir, CDP Angkatan 9, Kota Magelang. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan murid-murid memiliki profil pelajar Pancasila melalui upaya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui pembiasaan yang baik dan positif baik terhadap murid atau warga sekolah. Kegiatan ini nantinya bersama-sama kita terapkan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Gelangan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kita ketahui semuanya budaya positif menurut teori yaitu budaya positif adalah penerapan nilai-nilai atau keyakinan universal yang tidak bisa diterapkan secara instan. Jadi budaya positif itu kita dapatkan melalui pembiasaan-pembiasaan, tidak secara instan kita dapatkan, kita wujudkan, melainkan melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita terapkan baik terhadap diri, teman maupun terhadap khususnya terhadap murid-murid kita semuanya. Sekolah kita sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan itu mulai dari pembiasaan pagi berdoa bersama, menyanyikan lagu-lagu nasional, dan itu mungkin nantinya akan berdampak pada jangka panjangnya anak-anak kita semuanya. Nah, untuk konsep inti budaya positif tersebut ada 8 macam. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana sering kita dengar yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kita tidak awam dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan pada kebutuhan murid. Kalau dulu saya sekolah itu pembelajarannya banyak tuntutan, banyak tuntutan tentang materi-materi yang harus dicapai, melainkan pada zaman sekarang dengan menerapkan kurikulum merdeka ini, bagaimana kita mengelola sebagai guru, bagaimana kita mengelola pembelajaran itu berkesan dan bermakna bagi anak-anak untuk mewujudkan atau agar murid mendapatkan mempunyai profil pelajar Pancasila. Tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, secara nggak langsung atau secara tidak sengaja kita mungkin punya anggapan bahwasanya yang pertama guru mengontrol murid secara utuh, dan yang kedua kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang ketiga, orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita sering beranggapan keempat ini adalah hal yang positif, melainkan bukan, Bapak Ibu Guru. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ada beberapa. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita berubah menjadi teori kontrol, menjadi realitas kebutuhan kita berbeda, yang mana sebagai murid tentunya sangat beragam. Dari murid A dan murid B ini sangat berbeda, sesuai dengan kebutuhannya berbeda-beda, sangat beragam. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita menerapkan pembelajaran yang beragam pula, sesuai dengan kebutuhan murid-murid tersebut. Tidak serta-merta kita langsung semuanya dianggap sama. Kita misalkan si A dan si B mempunyai perbedaan, kita kasih teori yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan, atau menggunakan cara yang sama. Misalkan si A dan si B tersebut sebenarnya mempunyai keahlian dan cara belajar menggunakan audio atau mendengarkan. Si B mudah menerima pembelajaran dengan cara visual atau melihat, mengamati gambar atau mengamati video. Stimulus respon yang harus kita rubah yaitu tentang semua orang melihat hal yang sama. Padahal tentang teori kontrol yaitu setiap orang memilih gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang salah atau perilaku yang baik, semua memiliki tujuan. Berbeda dengan stimulus respon. Stimulus respon berikutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Namun teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon berikutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Namun teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang berikutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Padahal teori kontrol mengatakan model berpikir menang dan menang. Konsep inti budaya positif yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pengertian dari disiplin positif juga menggunakan motivasi internal atau motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi dari luar atau eksternal seperti hukuman, ancaman maupun pujian dari orang lain. Konsep inti budaya positif yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan, yang mana nilainya disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan atau institusi atau organisasi ada 3. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua PYP, dan yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Contoh dari profil pelajar Pancasila mengatakan yang ada 6. Kalau tidak salah, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Contoh dari PYP, toleransi rasa hormat, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Konsep inti budaya positif berikutnya atau yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang mana di dalam lingkungan sekolah ini yang sering kita hadapi yaitu manusia atau murid-murid Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu sangat beragam. Yang saya bilang tadi di awal, murid-murid si A dan si B atau si C dan berikutnya itu sangat berbeda tentang kebutuhan dasar manusianya. Jadi kita berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan atau memfasilitasi mereka dalam mencapai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut teori adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Semua manusia itu mempunyai keinginan atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima, contohnya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu tentang penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, tentang kebebasan, yang mana contohnya yaitu ingin mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, tentang kebutuhan dasar manusia yaitu tentang kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Konsep inti dasar budaya positif yang kelima yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2 Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yaitu tentang motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datangnya dari luar, dari orang lain atau dari sebuah pernyataan. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi itu terbentuk oleh anak-anak didik kita karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan faktor eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik ini menurut saya sangat tidak baik karena dia melakukan suatu hal ada tujuannya, ada motivasi dari luar, ingin mendapatkan sesuatu, bukan dari dirinya. Atau motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya, bukan kesadaran dirinya, bukan karena memang dia ingin atau merasa. Untuk menjadi orang yang motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi intrinsik tadi atau motivasi dalam diri ini sangat baik kita ciptakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan dalam sekolah kita, mulai dari pagi sampai siang. Siang contohnya kita melaksanakan kegiatan ibadah bersama. Bagi yang beragama Muslim, kita mengadakan kegiatan sholat berjamaah. Nah, itu nantinya menjadi suatu kebiasaan anak-anak didik kita. Mungkin
pertama-tama memang merasa berat bagi anak-anak didik kita. Namun nanti ke depannya insya Allah kalau sudah pagi mungkin kita sadar, anak-anak didik kita sadar dengan sendirinya melaksanakan kegiatan pagi, misalkan berdoa bersama, melafalkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau siang hari sudah sadar dengan sudah azan zuhur, waktunya sholat, tanpa dipaksa pun anak-anak sudah sadar, karena menciptakan motivasi dalam dirinya itu perlu pembiasaan. Tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana, Bapak Ibu yang kami hormati, atau tiba-tiba secara refleks kita tiba-tiba memberi hukuman misalkan kepada murid-murid kita, atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, kita berikan hukuman padahal mereka belum sepenuhnya merasa bersalah dalam diri dia, padahal mereka sudah tahu melanggar peraturan, tapi dalam dirinya dia tidak sadar, secara motivasi dalam dirinya tidak sadar, atau bersifat satu arah, dulu langsung memberikan hukuman atau berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, dulu pada saat saya sekolah, ketika pembelajaran PJUK itu saya memang pernah dihukum oleh guru saya. Itu membuat pribadi saya tidak sadar, secara tidak langsung tidak sadar, kok saya diberi hukuman padahal saya belum mengutarakan mengapa saya melakukan itu. Contohnya ketika saya dihukum tidak memakai baju olahraga, guru saya menghukum lari 7 kali putaran lapangan. Itu hal-hal yang mungkin dirasa tidak baik bagi anak didik kita untuk kedepannya. Tentang konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, namun murid tetap tidak dibuat nyaman jika guru selalu memonitor murid. Restitusi, yang mana nanti materi restitusi ini akan kita bahas di akhir materi kegiatan ini, Pak Ibu. Sekilas saja, proses tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, motivasi eksternal atau motivasi dari luar itu sangat tidak baik. Pernah kita dengar ada memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, namun keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Mungkin dulu kita pernah mempunyai keinginan murid-murid kita berprestasi. Murid-murid kita beri penghargaan. Nah, murid tersebut tujuannya untuk mendapatkan penghargaan itu. Nah, hal tersebut mungkin dirasa tidak baik bagi ke depan pribadi murid tersebut. Konsep inti budaya positif yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Jadi peran guru di sini mengulas tentang 5 kontrol guru. Guru sebagai penghukum atau guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan guru sebagai teman atau guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mari kita ulas bersama-sama posisi kontrol guru yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Saya di sini membuat skenario kasus tentang murid tidak memakai seragam olahraga pada saat jam olahraga. Kalau guru tersebut sebagai penghukum akan
memberikan stimulus responnya, yaitu lari 7 kali putaran lapangan, dan tidak membolehkan anak tersebut mengikuti pembelajaran fiksi UK. Kalau sebagai guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru tersebut akan respon bila ada anak yang tidak memakai seragam olahraga pada saat jam olahraga, yaitu bilang ke muridnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, kedua, penerapan posisi kontrol guru ini merupakan hal yang tidak baik bagi kepribadian murid untuk kedepannya, bapak dan ibu sekalian. Berikutnya, guru sebagai teman. Guru merespon atau stimulus respon, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah, kita tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti inilah. Kadang-kadang saya melakukan hal tersebut, namun saya sadar setelah mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 ini, bahwasanya hal tersebut adalah hal yang salah untuk dilakukan. Boleh kita sebagai teman mereka, namun ada batas-batasnya yang harus kita mengerti, karena hal tersebut tidak baik bagi kepribadian murid untuk kedepannya. Guru berikutnya yaitu guru pemantau. Sebagai pemantau, guru memberikan perkataan, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah olahraga kamu membeli baju olahraga lagi ya, agar kamu mempunyai seragam olahraga lebih dari satu, supaya dapat kamu gunakan secara bergantian. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru yang baik adalah sebagai manajer, bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, yang mana manajer ini guru akan memberikan suatu respon tentang apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi murid itu diajak diskusi terlebih dahulu, diajak duduk bersama tentang dia melakukan kesalahan, apakah dia tahu kesalahan yang dihadapi dan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi diajak diskusi murid tersebut. Berikutnya yaitu konsep inti budaya positif yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita laksanakan sebelum tahun ajaran baru atau mengawali tahun ajaran baru. Kalau di kelas mungkin ibu wali kelasnya menerapkan keyakinan kelas dengan anak-anak didiknya. Kalau guru mapel mungkin di setiap pertemuan, karena guru mapel ini tidak selalu membersamai anak-anaknya di dalam kelas. Seperti contohnya saya, ketika menerapkan keyakinan kelas sebelum awal pembelajaran, saya berdiskusi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini didapatkan melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu murid diajak diskusi tentang, kalau dulunya kita dulu sekolah, sejak zaman sekolah ada peraturan yang mengikat kita. Dulu pada saat saya sekolah, peraturan tersebut sangat tidak baik bagi kita semuanya. Nah, untuk kurikulum merdeka ini kita menekankan pada keyakinan kelas, jadi merubah peraturan sekolah atau peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jadi dibuat kalimat yang positif. Kalau dalam peraturan itu berbunyi tidak boleh terlambat. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu diubah pernyataan tersebut menjadi kalimat positif. Misalnya, contoh datang tepat waktu. Jadi menumbuhkan keyakinan dalam diri anak melalui pernyataan yang positif. Lalu sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak didik kita. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Dan yang terakhir, semua warga sekolah agar kelas atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Konsep inti budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini sudah saya laksanakan melalui skenario kasus yang saya buat melalui video beserta penjelasannya.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang saya terapkan dari studi deskripsi tentang studi deskripsi, maka kegiatan ini selesai atau sesi diskusi Bapak dan Ibu. Mungkin ada satu tanggapan tentang pemahaman yang saya belum ketahui atau pemahaman yang kiranya mungkin salah, mohon bantuan atau masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dari Ibu Ayu atau yang lainnya. Ibu mau menanggapi Ibu Ayu atau menguatkan pemahaman saya yang mungkin kiranya tidak salah. Ada saja ya. 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 Materi yang disampaikan oleh Pak Nasir sangat bagus sekali. Kita menjadi tahu tentang bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dan dengan materi ini diharapkan nanti kita dapat semuanya guru-guru, tenaga pendidikan dan dengan dididik oleh kepala sekolah dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan teori-teori yang ada dan dengan disesuaikan dengan budaya dan lingkungan yang ada di sekolah kita. Ya, Baik, terima kasih atas penguatannya Bu Ayu. Insya Allah kita bersama-sama saling berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak ada masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang baik di pagi yang cerah ini dalam kondisi yang sehat. Anak-anak, pada pertemuan ini sebelumnya Pak Nasir cek dulu kehadirannya. Kok ada bangku kosong ya, 2. Siapa yang hari ini belum datang? Alfika ya. Dan hanya Alfika. Oke, anak-anak, hanya Alfika. Ada keterangan hari ini Alfika? Kenapa kok tidak sakit? Oke, ya. Semoga Alfika segera sembuh, diberikan kesembuhan agar dapat bergabung lagi dengan kita dan belajar kembali bersama-sama kita. Anak-anak, bagaimana liburan kemarin? Sudah 2 minggu atau lebih liburan sekolah. Kemana saja? Main, pergi kemana? Ke nenek kemana? Di mana? Luar kota. Oh iya, seperti Pak Nasir di bulan kemarin juga Pak Nasir sudah menyempatkan pulang kampung ke kampung halamannya Pak Nasir di Jawa Timur, di Pasuruan. Namun tidak banyak waktunya Pak Nasir untuk pulang kampung. Kalau kalian kan pulang kampungnya lama, 3 minggu liburnya. Pak Nasir hanya beberapa hari karena harus stay di sekolah untuk melanjutkan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di tahun ajaran baru, kelas berapa ini? 5. Nah, untuk mengawali tahun ajaran baru ini, Pak Nasir mengajak kalian untuk melakukan kegiatan dan membuat apa yang dinamakan itu keyakinan
keyakinan kelas. Nah, kelas. Nah, pernah dengar nggak istilah keyakinan kelas? Pernah? Ya, tidak awam, tidak asing bagi kalian keyakinan kelas, karena kalian sebelumnya di kelas 4 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, keyakinan kelas ini apa yang kalian pahami? Coba siapa yang bisa menuliskan atau menyebutkan istilah dari keyakinan kelas menurut bahasamu sendiri saja, biar simpel, biar mudah untuk mengucapkan atau menuliskan di depan. Siapa yang ingin berani mengutarakan pendapatnya? Yo, mungkin salah tidak apa-apa. Nanti kita benarkan bersama-sama. Ayo, Galang mungkin. Ayo Galang, atau bisa menyebutkan atau menuliskan saja. Ayo. Sini. Keyakinan kelas adalah nggak apa-apa. Setelah Galang, siapa? Yo. Perlu Pak Nasir tunjuk atau menunjukkan dirinya sendiri? Cipa mungkin bisa menyebutkan nanti ya. Nah, sekarang ya. Oh, ya, kesepakatan mungkin. Cipa mungkin bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ayo, berani nggak mengutarakan pendapatnya? Kok Pak Nasir dan Kak itu sifat menyimak dengan serius Bang. Ayo, apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas? Mungkin dibantu dengan Yohani? Belum. Zora? Oke, ya anak-anak, keyakinan kelas yang dijawab Galang, keyakinan kelas adalah peraturan atau kesepakatan di dalam kelas. Nah, anak-anak, keyakinan kelas ini sangat berbeda dengan peraturan. Kalau di kurikulum 13 kemarin kita masih membuat peraturan. Nah, kalau di kurikulum merdeka ini kata-kata peraturan yang dihilangkan. Tidak ada peraturan kelas. Mengapa kok dihilangkan peraturan kelas ini? Karena peraturan kelas ini nanti mengutarakan atau mengarahnya ke hukuman dan sanksi. Jika keyakinan kelas ini anak-anak tidak ada yang namanya sanksi, tidak ada yang namanya hukuman. Nah, kira-kira kalau tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, kalian seneng nggak? Bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Ya. Nah, ini yang nilai positifnya kalau kita menerapkan keyakinan kelas, tidak ada yang namanya sanksi atau hukuman. Kalau peraturan ada sanksi, ada hukuman. Jadi ada perbedaannya keyakinan dan peraturan. Nah, jadi anak-anak, keyakinan kelas ini adalah suatu hal yang disepakati oleh warga kelas, hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang dinilai gagal mengarah ke yang sukses. Contohnya bagaimana? Coba sebutkan salah satu contoh
sebelumnya kita tahu peraturan sekolah itu apa ya? Peraturan yang dulu kita terapkan itu apa? Ayo, satu apa? Ayo. Ya, apa? Tidak boleh bertengkar. Ini peraturan kelas ya. Ya. Boleh bertengkar. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus, Ipan. Good. Sembarangan. Oke. Nah, anak-anak, ini peraturan kelas, ya, peraturan kelas. Kita setelah ini akan merubah peraturan ini menjadi keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan ke kelas. Ada dua. Kalimat ini, peraturan ini kita rubah ke hal yang positif. Kalau kalian ini ya anak, kalimatnya ya, bukan makna dari kalimatnya. Kalau kalimat ini masih negatif. Ya, kalimatnya. Jadinya maknanya baik, tapi kalimatnya masih negatif. Ya, ini peraturan kelas. Tidak boleh bertengkar. Nah, kalau kita ubah kalimat itu menjadi keyakinan kelas, bagaimana? Kalimatnya yang baik. Menjaga ketertiban kelas. Bagus kan? Ketertiban kelas. Atau menjaga ketertiban kelas atau kerukunan dan kerukunan kelas. Terus yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana ini kalimat kita rubah menjadi kalimat yang positif? Membuang sampah sembarangan. Iya, bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, jelas anak-anak di sini sudah tahu nggak kayak apa perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas? Tahu kan? Nah, kalau peraturan kelas ini hal yang ditakuti. Kalau saya membuang, kalau saya bertengkar, nanti disanksi Pak Hasil, nanti disanksi oleh Bu Ai, nanti disanksi oleh Ibu Kepala Sekolah. Kalau peraturan kelas. Kalau sedangkan keyakinan kelas menjaga ketertiban dan kerukunan kelas, artinya ini keyakinan kelas ini tertanam pada dirimu sendiri, ya, kesadaran di diri, ya, paham anak-anak sampai di sini? Iya. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu positif yang membangunkan, menyemangatkan kalian untuk menyadarkan diri sendiri. Ya, oke, anak-anak, ini sebuah contoh. Nah, jadi nanti ada beberapa yang kita sepakati, kalian masing-masing mengusulkan, ya, mengusulkan kesepakatan kelas untuk
jadikan keyakinan kita bersama-sama di kelas ini dalam pembelajaran PJOK-nya Pak Nasir. Ya, jadi kalian mengusulkan satu atau dua atau tiga dikali di sticky note ini yang Pak Nasir sediakan. Jadi nanti satu anak bisa mengusulkan 1 sampai 3 kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama kan. Jelas anak-anak? Ya, silakan sambil diskusi dengan kelompok, kalian berkelompok dengan teman di belakang atau di depannya. Silakan membentuk kelompok. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Namun setiap individu berbeda. Ya, boleh, artinya kalau kalian berdiskusi boleh saling bertukar pikiran. Boleh saling bertanya dengan temannya. Cukup waktunya? Oke, ya anak-anak silakan yang kalian tulis ditempelkan sesuai dengan keinginan kamu di mana letaknya, sesuai dengan kelompoknya. Kurang? Ya, makasih tambahi. Ininya.
tambahin sama Nasir biar enggak biar nyaman kalian, biar nyaman. Iya. Nah, ini boleh diisi juga. Waktunya dipercepat. Ya anak-anak, terima kasih usungan kalian untuk kesepakatan kelas yang akan nantinya dijadikan apa itu keyakinan kelas kita dalam pembelajaran PJ olahraga. Ya, dimohon izin untuk membacakan anak-anak di sini. Sangat baik sekali usulan kalian. Ada contohnya. Tidak membacakan semuanya Pak Nasir ya. Memperhatikan guru saat mengajar, masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menjaga kedamaian kelas. Wah, bagus sekali kalimat yang kalian ucapkan. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kerukunan, menjaga kesopanan, menghormati guru saat berbicara, menghormati guru yang sedang berbicara, selalu melaksanakan piket, menjaga kerukunan, menjalankan piket. Jadi ada yang banyak yang mengungkapkan di sini kerukunan, tentang kerukunan kelas. Di kalimat yang banyak, yang paling banyak ya. Kita menjaga kerukunan kelas. Satu, ini menjaga kerukunan kelas. Bagaimana poin seperti poin saat ini kita sepakat? Menjaga kerukunan kelas. Bapak Nasir, baca dulu yang paling banyak. Menghargai teman dan guru. Menghargai guru saat pembelajaran. Ini menghargai perbedaan antar teman. Kalau poin ini kita jadikan di sini ya, lebih global lagi, lebih luas lagi, ini sama dengan menjaga kerukunan kelas. Ya, lalu ada yang ini, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Sepakat anak-anak datang tepat waktu? Sepakat. Poin kedua, datang tepat waktu. Oke, kita cari berikutnya kesepakatan apa yang kita jadikan nantinya jadikan keyakinan kelas. Nah ini, tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh ngejek nama orang tua, tidak boleh berantem. Nah, kalau kalimat tersebut kita rubah menjadi kalimat yang positif, bagaimana? Tidak berkata kotor. Dijadikan kalimat positif anak-anak. Menjaga
perkataan. Nah, menjaga perkataan atau apalagi usulannya? Yo. 3. Kalau Pak Nasir boleh menyebutkan berkata sopan dan baik. Bagaimana? Sepakat? Berkata sopan dan baik. Poin ketiga, menjaga kebersihan kelas atau saat pembelajaran PJOK kita menjaga kebersihan apa? Kalau pelajaran PJOK, kalau di luar menjaga kebersihan lingkungan. 4. Sepakat? Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Terus yang kelima, ini poin yang bagus, membawa atau memakai seragam sesuai jadwal. Nah, kalau di pelajaran PJOK selama ini atau di kelas 4 kemarin ada yang tidak memakai baju olahraga enggak ketika pelajaran PJOK? Kalau kita ubah menjadi kalimat yang positif, nah, ayo. Ayo. Apa? Lutfi? Ya, dalam selalu disiplin. Terus eksa Lutfi coba disebutkan tadi. Memakai seragam sesuai jadwal. Iya, memakai seragam. Memakai seragam sesuai jadwal. Nah, oke. Anak-anak, ini usulan kalian. Usulan kalian Pak Nasir akan simpan, nanti Pak Nasir ketik, ya. Pak Nasir atau Pak Nasir jadikan satu. Nantinya kita membuat kesepakatan atau mungkin keyakinan kelas atau kesepakatan ini bisa nanti berjalan seiring berjalannya waktu dapat berubah-ubah, ya. Karena apa, anak-anak, kita lihat situasi dan kondisi kita selama di kelas, bahkan bukan dirubah namun akan ditambah, ya. Kalau ada usulan dari kalian, kita bersama. Nah, menjadi keyakinan kelas. Sementara anak-anak ada 5 yang kita sepakati, ya. Pak Nasir ulangi lagi. Yang pertama, menjaga kerukunan kelas. Sepakat? Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, berkata sopan dan baik. Sepakat? Yang keempat, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Pada saat olahraga di halaman atau di lapangan, kita selalu menjaga kebersihan. Yang kelima, memakai seragam sesuai jadwal. Sepakat? Ya. Ya, poin 5 poin sudah kita sepakati dan kita juga sepakat 5 poin ini akan kita jadikan keyakinan kelas kita saat pembelajaran PJOK. Karena nanti setelah ini 5 poin itu akan Pak Nasir tip
Dan sebagai pengingat kalian nanti akan Pak Nasir tempel di kelas kalian. Paham anak-anak? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Oke, ya anak-anak. Itu saja yang bisa Pak Nasir berikan, dan kita sudah berdiskusi bersama tentang kesepakatan kelas, tentang keyakinan kelas yang kita yakini, ya, yang kita jalani selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Semoga kalian dengan sadar diri, ya, dengan sadar diri untuk selalu menjalankan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Ya, ini mengarah ke hal yang positif. Ini bukan mengarah ke sanksi dan hukuman. Ya, jika ada di antara kalian yang keluar dari kesepakatan atau tidak menjalankan keyakinan, ya, dengan sadar diri kalian untuk merubah sikapnya dengan sadar diri. Atau jika kalian melihat teman, ya, yang tidak menjalankan keyakinan kelas, kita apa? Nasihati dengan baik. Itu saja dari Pak Nasir, kurang lebihnya Pak Nasir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian. Semoga tahun ini kalian menjadi anak yang lebih baik dari tahun yang lalu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.